Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan cara melakukan uji Mann-Whitney U-Test dan menentukan besar efek size antara dua kelompok yang dilakukan penelitian. Uji Mann-Whitney U-Test adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan median kedua kelompok independen. Uji ini digunakan sebagai alternatif dari uji independen sampel t-test ketika asumsi data tidak terdistribusi normal. Uji ini akan menunjukkan apakah terdapat perbedaan secara signifikan secara statistik antara dua kelompok besaran distribusi nilai atau median dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian untuk efek size merupakan perbedaan atau kejadian efek antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Ini biasa digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh setelah diberi perlakuan dari salah satu kelompok kelas eksperimen. Nah, untuk materi video kali ini kami angkat dengan judul efektivitas penggunaan model pembelajaran Discovery Learning dalam peningkatan hasil belajar fisika kelas 12 siswa di SMA X. Kemudian adapun rumusan masalahnya adalah kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik pada mata pelajaran fisika antara peserta didik yang menggunakan metode pembelajaran Discovery Learning dengan peserta didik yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Kemudian hipotesis yang dilakukan yaitu H0 diterima apabila tidak ada perbedaan antara hasil belajar fisika kelas 12 SMA X antara yang menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dan model pembelajaran konvensional. Kemudian HA diterima apabila ada perbedaan antara hasil belajar fisika kelas 12 SMA X antara yang menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dan model pembelajaran konvensional. Kemudian adapun jenis eksperimen yang dilakukan adalah jenis kuasi eksperimen, pre-test, post-test, eksperimen, and control group design. Kemudian rancangan eksperimennya terdiri dari kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana kelas eksperimen diberi variabel O1 untuk nilai pretest, kemudian X untuk jenis perlakuan yaitu Discovery Learning, kemudian O2 adalah hasil post-test. Kemudian untuk kelas kontrol variabelnya adalah O3 untuk nilai pretest, kemudian perlakuan yang diberikan secara konvensional yaitu diskusi, tanya jawab, ceramah, dan latihan. Kemudian O4 adalah nilai dari post-test pada kelas kontrol. Ya, kita lanjut. Sebelum kita melakukan uji Mann-Whitney, terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah data sudah terdistribusi normal atau tidak. Karena untuk melakukan uji Mann-Whitney ini apabila data yang tersedia tidak terdistribusi normal.
Maka dari itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menguji data dengan uji normalitas dengan cara klik analis, descriptive statistik, explorer, kemudian nilai kita pindahkan ke kotak dependent list, kemudian kode yang kita beri kode 1, 2, 3, 4 kita pindahkan ke factor list. Kemudian kita pilih plot, kemudian centang normality plot with test, klik continue, kemudian oke. Ini merupakan hasil dari uji normalitas yang menampilkan deskripsi dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, baik rata-ratanya, mediannya, maupun standar depresiasi dari setiap proses penilaian yang dilakukan, baik penilaian pretest maupun post-testnya. Ini digunakan untuk menghitung effect size pada uji effect size dengan menggunakan kalkulator digital. Kemudian untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak, kita bisa melihat pada bagian tabel test of normality, di mana nilai 1 ini adalah pretest eksperimen, 2 ini adalah post-test eksperimen, 3 ini adalah pretest kelas kontrol, kemudian 4 adalah post-test kelas kontrol. Kemudian kita pilih bagian Shapiro Wheel. Kenapa kita harus memilih di kelompok Shapiro Wheel? Karena jumlah sampel data dari setiap kelas kurang dari 50, maka Shapiro Wheel yang digunakan. Kemudian untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak, kita lihat di kolom sig. Apabila sig ini lebih kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi dengan normal. Nah, karena dari tabel test of normality kelihatan dari setiap penilaian yang dilakukan baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen, rata-ratanya nilai sig-nya itu di bawah 0,5. Artinya data tidak terdistribusi dengan normal. Untuk lebih lanjut, kita bisa melihat dengan cara melakukan uji homogenitas. Apakah data tersebar secara homogen atau tidak. Dengan langkah sebagai berikut, klik analis, compare, pilih one way ANOVA. Kemudian nilai dipindahkan ke kotak dependent list, kode kita pindahkan ke kotak vektor. Kemudian kita klik option, kita pilih homogeneity of variant test. Kemudian continue. Oke. Nah, ini data dari uji homogenitas. Nah, di mana dari keempat hasil penilaian pretest dan post-test, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol, terlihat data di kolom sig ini lebih besar dari 0,05, yang artinya data ini tersebar secara homogen. Nah, setelah itu, kan yang menjadi patokan dalam menentukan apakah uji normalitas, apakah uji parametrik maupun non-parametrik adalah pada uji normalitas. Kalau
data terdistribusi normal, maka uji normalitas yang dilakukan, uji independent sample test yang dilakukan. Tapi kalau data tidak normal, maka uji alternatif atau uji non-parametrik yang digunakan. Nah, untuk ini kita menggunakan uji non-parametrik dengan cara klik di analis, kemudian non-parametric test, kemudian geser, tarik ke bawah, lisensi dialect, kemudian pilih independent sample test. Kemudian nilai kita pindahkan ke test variable less, kemudian kode kita pindahkan ke grouping variable. Kita klik pada define group, karena kita ingin membandingkan hasil dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka hasilnya adalah hasil post test. Ya, post test dengan kode nomor 2, kemudian yang kelas kontrol dengan kode nomor 4. Kemudian continue. Nah, ini tercentang main with new. Artinya kita ingin melakukan uji main with new atau uji non-parametrik. Kita klik OK. Nah, maka dari data main with new test ini kelihatan ya rata-rata rentang antara nilai post test dari kelas eksperimen dan nilai post test dari kelas kontrol, di mana untuk kelas eksperimen nilai rata-ratanya 38,23, kemudian untuk kelas kontrol nilai rata-rata ranknya itu 22,77. Nah, kemudian untuk menentukan apakah HA diterima atau H0 diterima, kita lihat di bagian tes statistik, bagian assembling seek to toilet. Nah, di mana pada asim seek to toilet diperoleh 0,001. Nah, dengan syarat jika nilai V atau seek lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Jadi data ini sudah kita input di lembar kerja Word, ya, sudah kita input di dalam lembar kerja Word. Nah, di sini kelihatan bahwa asim seek to toilet 0,01, artinya terjadi perbedaan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil uji main with new dapat disimpulkan bahwa nilai seek to toilet sebesar 0,001, maka hipotesis HA diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan secara signifikan pada post test hasil belajar fisika siswa dengan model konvensional dengan rata-rata 57,17 dan post test hasil belajar fisika siswa dengan model kooperatif discovery learning dengan rata-rata 67,83. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar fisika siswa SMA X antara yang menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, maka dapat disimpulkan penggunaan model pembelajaran konvensional berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar fisika siswa SMA SPEK. Nah, maka dapat disimpulkan penggunaan model pembelajaran discovery learning, ya, ini kita balik, discovery learning
berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar fisika siswa SMA Terbalik konvensional. Jadi ini tertukar, maka redaksinya agak rancu. Saya ulangi, artinya terdapat perbedaan hasil belajar fisika siswa kelas 12 SMA X antara yang menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Maka dapat disimpulkan penggunaan model pembelajaran discovery learning berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar fisika siswa kelas 12 SMA X. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan uji efek size dengan menggunakan kalkulator digital yaitu Cohendy. Nah, kemudian untuk rumus bisa kita gunakan secara manual. Cohendy sama dengan M2 dikurang M1 per SD. Nah, di mana M2 ini adalah min dari kelas kontrol dikurang dengan min kelas eksperimen dibagi dengan standar depresiasi. Nah, untuk melakukan uji dengan menggunakan rumus Cohen di kalkulator, kita buka dulu link pada Google, kemudian kita kopikan link dari Cohen di kalkulator, kemudian kita klik, maka kalkulator Cohen sudah nampak di layar. Kemudian kita masukkan untuk min di kelompok grup 1. Kita lihat di data bahwa min di grup 1 itu besarnya adalah 57,17. 57,17, kemudian standar depresiasinya yaitu 10,396. 10,396. Kemudian jumlah sampelnya adalah 30. Kemudian untuk grup 2 kita masukkan nilai dari kelas eksperimen, di mana nilainya adalah nilai minnya 67,83. 67,83, kemudian standar depresiasinya adalah 11,573. Kita lihat yang data setelah kita input 11,573 dengan jumlah sampel 30. Kemudian kita klik pada kalkulat. Nah, kemudian hasilnya adalah 0,969. Ini kita kopikan ke tempat kerja Word untuk nilai effect size. Nah, jadi kita buat di sini 0,969. Kemudian untuk menginterpretasikan apakah effect size ini termasuk dalam kategori kecil, sedang atau besar, kita lihat pada tabel interpretasi effect size, di mana untuk kategori kecil itu apabila D-nya itu sama dengan 0,2. Kemudian dimasukkan ke dalam kategori sedang apabila D-nya itu sama dengan 0,5. Kemudian besar apabila nilai D-nya itu
sama dengan 0,8 atau lebih besar dari 0,8. Ini rentang untuk menentukan effect size. Nah, dari hasil uji effect size dengan menggunakan kalkulator Cohen-Dee, maka dapat diinterpretasikan atau disimpulkan dengan hasil D sama dengan 0,969, maka besar efek antara dua kelompok berada di tingkat besar. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita dapatkan efeknya berada di tingkat besar, kita melihat kurva dari efek size dengan copy link dari rpsikologis.com ya dalam Google seperti kemudian kita klik. Nah, di sini akan kelihatan ya. Kemudian nilai Cohen-Dee kita rubah 0,9 0,969 ya, 0,969 kemudian kita lanjutkan. Jadi diferennya itu 14,5 antara atau rentang jarak antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Dari hasil kurva yang ditampilkan ini dapat kita simpulkan perbedaan hasil belajar fisika siswa antara kelompok dengan model pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran konvensional berbeda secara signifikan. Nilai efek size-nya lebih besar, berkisar di antara 0,969. Demikianlah tutorial ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.